Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhir-akhir ini semakin banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang sudah berhasil dibuktikan kebenarannya melalui sains oleh para ilmuwan melalui penelitiannya. 14 abad yang lalu, ayat-ayat tersebut tertulis atau termaktub di dalam Al-Quran. Namun, para ilmuwan baru dapat menjelaskannya pada akhir abad ini. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasanya tiada batas. Dengan terbuktinya ayat-ayat tersebut, semakin jelas tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Berikut ayat-ayat dalam Al-Quran yang terhimpun dari beberapa sumber, di mana berbagai sains sampai saat ini sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran mengenai garis edar matahari dan bulan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi khalaqal layla wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yashbahun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Anbiya ayat 33 ini menjelaskan bahwa matahari dan bulan mempunyai garis edarnya masing-masing. Garis edar ini biasa disebut dengan orbit. Sistem tata surya terdiri dari planet yang mengorbit pada matahari. Namun, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan orbit atau garis edar? Dilansir dari NASA, orbit adalah suatu jalur berulang yang teratur di mana suatu objek mengelilingi objek lainnya, sehingga orbit adalah lintasan yang tetap, teratur, dan berulang pada suatu benda dalam mengelilingi benda lainnya. Pusat dari sistem tata surya alam semesta ini adalah matahari. Menurut ilmu astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Ini berarti bahwa matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Semua benda langit termasuk planet, satelit yang mengiringi planet, bintang, dan bahkan galaksi memiliki orbit atau garis edar mereka masing-masing. Semua orbit ini telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang sangat teliti dan cermat. Yang membangun dan memelihara tatanan sempurna ini adalah Allah, pencipta seluruh sekalian alam. Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. Galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. Selama pergerakan ini, tak satu pun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain, bahkan atau bertabrakan dengan yang lainnya. Fenomena ini telah disebutkan dalam Al-Quran dalam abad ke-7 Masehi. Padahal pada zaman itu manusia tidak memiliki teleskop ataupun teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa berjarak jutaan kilometer. Tidak pula pengetahuan fisika ataupun astronomi modern. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Falikul isbah
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك التقدير العزيز العليم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pergantian siang dan malam ini disebabkan karena adanya rotasi bumi. Rotasi bumi sendiri merupakan suatu aktivitas atau kegiatan bumi yang berputar pada porosnya secara alami dan menyebabkan beberapa fenomena. Rotasi bumi memerlukan waktu 24 jam untuk melakukan perputaran poros secara sempurna. Secara detailnya, rotasi terjadi selama 23 jam, 56 menit, dan 4091 detik. Efek dari rotasi bumi ini salah satunya adalah terjadinya siang dan malam. Ketika bumi terkena paparan sinar matahari, akan mengalami siang. Begitu sebaliknya, saat bagian bumi membelakangi arah matahari, maka akan mengalami malam. Allah menyebutkan sebab-sebab yang mengubah suasana siang menjadi malam, yaitu matahari yang beredar menurut waktu-waktu yang telah ditentukan. Sebagai bandingannya disebutkan bahwa bulan tampak cemerlang untuk malam. Baik matahari maupun bulan beredar di angkasa raya menurut garis edarnya secara teratur dan tertentu. Allah menyebutkan matahari dan bulan karena kedua benda langit itulah yang paling menonjol di antara benda-benda langit yang lain. Yang secara umum manusia dapat memahami secara mudah kapan matahari dan bulan itu terbit dan kapan benda langit itu terbenam, dengan maksud agar manusia dapat memahami bahwa tiap-tiap kehidupan didahului oleh tiada dan akan kembali kepada tiada pula. Allah menyuruh manusia agar memperhatikan perputaran waktu yang disebabkan oleh peredaran benda-benda langit yang berlaku menurut hukum sebab dan akibat. Allah menyingsingkan cahaya pagi yang menghapus kegelapan malam. Cahaya itu tampak di ufuk langit bagian timur sesudah terbitnya matahari, sehingga dunia tampak bercahaya terang. Keadaan ini mereka alami di saat-saat mereka melakukan segala macam kegiatan untuk keperluan hidup mereka. Sebagai kebalikan dari suasana tersebut, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan keadaan malam yang gelap. Allah menciptakan malam untuk beristirahat setelah mereka penat karena bekerja di siang hari. Keadaan ini digambarkan sebagai suasana ketenangan, suasana yang silih berganti antara siang dan malam, seperti keadaan yang mempunyai persamaan dengan perputaran hidup, agar mereka mempunyai pandangan hidup yang lebih luas. Itulah beberapa ayat Al-Quran yang mengandung sains di dalamnya, sehingga menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tentunya, mungkin memang masih banyak lagi ayat Al-Quran yang mengandung sains. Oleh sebab itulah, kita tidak perlu lagi ragu tentang kebenaran Al-Quran, karena tidak ada sedikit pun kekeliruan dalam Al-Quran. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu penuturan kata maupun lainnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembahasan kami kali ini.